Kalau misalkan teman-teman lihat, pasti semua sudah mulai ngeh ya dalam kondisi, dalam artian gini nih, selama 1 minggu terakhir pasti agak bosen ya, agak boring. Kenapa? Karena market itu cuman berkutat atau berdiskusi, berbicara nggak jauh-jauh dari saham GoTo. Di sini memang kalau kita lihat, kenapa kok banyak orang yang melakukan analisis lah ya sebutannya, ngobrol-ngobrol banyak tentang GoTo, karena memang ya minim sentimen hari ini tuh, minim sentimen banget 1 minggu 2 minggu belakangan. Bahkan kalau kita lihat, akhirnya orang tuh cari-cari cari-cari masalah lah, gampangnya seperti itu, yang dimana memang yang lagi banyak cerita, lagi banyak story itu saham GoTo, yang akhirnya juga ternyata itu ke-create masuk ke dalam IHSG itu sendiri. Nah, mungkin sembari nunggu yang lain, saya coba kasih share sedikit deh untuk, nah ini teknikalnya dari IHSG kita itu gimana sih nasibnya. Bentar. Izin review, GoTo beberapa hari belakang mulai berdenyut. Bagaimana analisanya? GoTo memang ini kita asumsi abal-abal ya. Dalam artian kita cuma ngobrol-ngobrol, kita cuma berspekulasi aja katanya. Gosipnya ini ya, cuman gosipnya doang. Kita nggak tahu beneran apa enggak. Ketika GoTo mendekati angka 100 kemarin tuh ARB berapa hari tuh ARB? Persis ketika ARB di angka 100 nih, di hari apa nih? Di hari Kamis minggu lalu, itu pada asumsi bahwa banyak orang yang berspekulasi jika ada yang akan membeli, ada standby buyer di harga 80-an. Minggu lalu juga kita sempat bahas sedikit, sempat saya singgung dikit. Dan ternyata kejadian nih dari Senin, ketika sudah ada di 84 ya, atau lebih tepatnya persis nih, harga lowest 81, open di angka 81 harga lowestnya. Ini nih, teman-teman kalau saya coba gedein dikit, di angka 81 di sini itu beneran kejadian volume beli tiba-tiba pick up naik. Ini jadi ada orang berspekulasi pada akumulasi buy semua. Jadi ketika yang minggu lalu mendapatkan berita bahwa GoTo ada yang standby buyer di angka 80, ada yang membeli, ada fund asing yang mau masuk, itu ternyata dijadiin aji mumpung lah sama kebanyakan investor. Nggak cuma investor fund besar, bahkan investor retail seperti kita itu juga pada beberapa yang masuk. Ayo coba angkat tangan di sini yang nonton live saya, siapa yang sempat beli GoTo di harga 80, bahkan sampai sebelum angka 100 lah, 90 itu pasti banyak. Nah, hari ini pun kalau teman-teman lihat pergerakan GoTo itu juga mulai ada volume lagi nih. Volume nggak sebanyak hari Senin kemarin ya, karena saya hari Selasa, maksud saya kok hari Senin. Hari Seninnya kan masih ARB, nggak sampai di hari Selasa kemarin. Kalau saya lihat sih ini buat teman-teman yang mau trading boleh-boleh aja, saya nggak ngelarang, tapi tetap harus berhati-hati ya. Karena as long as ini saham banyak noise, banyak berita, banyak cerita, banyak gosip, jadi kita nggak tahu nih yang benar yang mana, yang relate yang mana, yang oke itu bisa dijadikan sebagai pedoman buat investasi kita itu yang mana, itu kita nggak tahu. Terlalu banyak noise dikhawatirkan malah membuat ini saham jatuhnya kayak bumi, jatuhnya kayak saham-saham small mid caps lah gampangnya, yang fluktuasi harganya itu tinggi. Ya, saya nggak bakal kasih pembenaran juga. Tapi di sini kan memang untuk saham GoTo-nya sendiri secara fundamental harusnya bagus secara jangka panjang. Jangka panjang itu saya nggak ngomong 5 tahun, 10 tahun loh. Bahkan ada di atas angka 10 tahun karena kita ngomongin saham digital. Yang teman-teman tahu sendiri, biasanya untuk create revenue itu pasti ada di atas angka 5 tahun. Nah, karena long term investment inilah yang membuat harusnya fluktuasi harga di 1 tahun atau 2 tahun itu nggak begitu dihiraukan. Nah, balik lagi, karena terlalu banyak noise lagi, fluktuasi harganya juga tinggi, buat teman-teman lebih baik hati-hati, jangan sampai nyangkut ya. Kalau misalkan kita ngomongin ya udah kayak kakak teknikalnya gimana Mas Haji, teman-teman bisa lihat sendiri lah.
Semenjak dia IPO di sini nih, harga tertingginya dia sempet ke angka 400, pernah nggak dia balik lagi ke angka 400 ini sampai ke angka 420-an di sini? Nggak pernah kan, dia cuma sekali doang nih. Ketika IPO, orang yang dapat IPO pada jualan, habis itu di buyback, perlahan dia downtrend. Dan sekarang downtrendnya makin dalam. Kalau saya coba perlihatkan gambarnya secara teknikal, ini masih fase yang sangat-sangat buruk dan belum ada pembalikan arah apa-apa. Secara MA, garis MA masih belum ada pembalikan arah. Secara teknikal, nggak ada pattern apa-apa yang terbentuk. Dia masih murni downtrend. Jadi ya buat temen-temen, ini nggak bisa dipakai teknikal kalau misalkan ngomongin analisis si Goto ini. Ini murni teman-teman kalau mau masuk, kalau mau jual itu cuma ngeliatin berita, ngeliatin gosip yang ada, baru masuk, baru keluar gitu. Ya ini kalau kita sebagai perusahaan sekuritas kan nggak berani kasih rekomendasi cuma berdasarkan gosip doang gitu kan. Jadi kalau saya pribadi nggak berani rekomendasiin beli, tapi kalau teman-teman ternyata beli ya saya cuma kasih wanti-wanti aja, kasih peringatan, hati-hati kalau misalkan mau trading di saham Goto. Karena kalau nyangkut ya bisa lama gitu loh. Bahkan semenjak saham IPO saya live sampai sekarang itu banyak kok orang yang masih nyangkut di saham Goto di harga 300, 200 tuh banyak. Banyak temen-temen liatin aja deh, pasti ada beberapa tuh yang nanya saham Goto nasibnya gimana, saham Goto itu gimana. Itu kan berarti tandanya ada beberapa orang yang masih memang nyangkut gitu. Jadi kalau saya, jangan dipaksakan trading kalau memangnya nggak tahu cara scalping yang baik dan benar gitu. Kita next aja ya dari ngomongin saham Goto mulu. Kita ngeliatin Arta Geraha, Aneka Gas Industri, AGII. Secara teknikal dia bagus, saya suka. Hari ini kan turun ya, tapi saya coba gambarkan ini. Nah, hari ini turun, tapi dia turunnya itu persis masih ada di dalam garis uptrend channelnya. Jadi bisa kita asumsikan harusnya dia bisa bergerak uptrend. Jadi harusnya ya besok itu dia ada potensi untuk bergerak rebound. Kalau ditanya reboundnya itu mungkin sampai ke berapa Mas Haji? Ya pendeknya di angka 2350 ini nih, di sini nih. 2350 ini merupakan potensi reboundnya turunnya bisa sampai ke 2100, 2170 maksud saya. 2200 lah kalau kita bersikap optimis. Dia rebound sampai ke 2350. Itu kan angka yang cukup lumayan ya. Jadi kalau teman-teman mau coba trading AGI itu boleh masuk aja. Tadi di range belinya 2200-an, nanti antri jualnya di dekat angka 2350. Ya betul. AGI tertebak. Mas, Aji view CEM di mana support resistnya? Karena banyak gosipnya. Ini agak lucu nih. Nah, yang nanya saham CEM ini gambar display picture-nya gambar banteng. Dan kebetulan ya, CEM itu adalah yang punya itu suaminya Ibu Puan Maharani, yang which is memang orang PDI Perjuangan. Dan ini lucu banget yang nanya orangnya tuh logonya banteng nih. Wah ini apakah ada pom-pomers di dalam followers saya nggak tahu. Tapi saya coba liatin aja deh CEM tuh gimana. CEM saya ngeliat tuh masih uptrend. Balik ya, apakah bisa seperti raja? Karena kan kalau mungkin saya coba bocorkan sedikit ya, saham-saham yang berbau politik, yang dalam artian memang dipegang oleh orang politik itu, terutama suaminya Bu Puan Maharani, ini punya saham yang pertama Raja, yang kita udah sering bahas beberapa bulan yang lalu. Saya kan kasih rekomendasi buy, karena memang waktu itu lagi bagus. Selain Raja ada juga CEM ini. Bedanya Raja udah naik tinggi, udah beggar selama setahun terakhir, CEM belum. Terus ada lagi selain CEM itu saham sini, terus ada lagi Mina, sama ada lagi PSKT. Saya coba bahas CEM-nya dulu. Ini kita ngomongin murni teknikal ya. Teman-teman kalau lihat nih, dia ketika beli, volume belinya itu tinggi banget tapi stabil loh nih. Di bawah ini loh, sama persis volume belinya. Nah ini kalau dibilang berarti ada yang maintain dong. Nah bisa teman-teman artikan sendiri. Ini saya pakai 24 jam atau 1 hari. Kita coba pendekkan deh per 3 jam. Kelihatan banget kan ini volume belinya itu kayaknya dijaga. Jadi ketika naik, turun bentar, naik, turun bentar, naik, turun bentar, naik, turun bentar. Jadi bentuknya kayak tangga nih.
Balik lagi kalau misalkan ditanya apakah saham ini itu bagus untuk diinvestasikan, kalau ngomongin murni secara teknikal dia pergerakannya masih uptrend. Tapi saham ini tuh saham yang cukup rawan ya, dalam artian kan ya teman-teman tahu sendiri lah, kita nggak tahu sepak terjangnya Sam selama dia IPO kemarin sampai sekarang itu kan belum ada pergerakan apa-apa. Tiba-tiba ketika dia IPO jebret naik. Setelah IPO maksud saya, ketika IPO kan dia turun, habis itu distribusi di bawah, habis itu dia jebret naik dengan tanpa adanya berita apa-apa. Kalau misalkan ada berita saya kurang tahu ya, teman-teman mungkin boleh coba sharing di sini. Tapi all in all secara teknikal dia itu masih bergerak uptrend dan dia baru aja nge-break area resistennya yang ada di angka 200-an. Kalau ditanya naiknya sampai ke berapa? Kalau misalkan saya ngomongin dari EMA 20-nya sama EMA 100 kan dia masih ada di atas nih. Which is ini masih jauh pergerakan uptrendnya, belum ada pembalikan arah gitu. Ya teman-teman kalau misalkan mau coba lucu-lucuan ya, saya ngomongin saham lucu-lucuan. Sam ini mungkin bisa masuk salah satu saham lucu-lucuan. Bagger apa enggak kita nggak tahu. Kita bisa menentukan sebuah saham itu bagger apa enggak kan ketika sudah kejadian ya. Dalam artian ketika udah naik 100% gitu baru kita bilang ini saham bagger nih. Kalau misalkan udah naik 200%, nah ini saham bagger nih. Sam itu nasibnya sama. Sekarang kita nggak bisa bilang bagger, tapi ketika udah naik 100%, 200%, ya bisa dibilang bagger. Tapi kalau ditanya time frame-nya berapa lama, ya mungkin sama kayak Rajang, which is itu setahun terakhir. Dan kebetulan pun juga tahun depan kan tahun politik nih. Yang notabene ibu-ibu yang ada di PD Perjuangan itu membutuhkan dana kampanye. Nah ini cuman gosip-gosip gak jelas saja ya. Ini disclaimer dari saya. Jangan disebar luas. Jangan disebar luas kan. Mau diceritain juga nggak apa-apa. Saya nggak punya hak. Jangan ditelan mentah-mentah. Gitu. Itu tadi untuk Sam. Kalau boleh bisa dekatin monitornya Pak. Oke bentar kejauhan ya. Nah ini kelihatan nggak? Angkanya kelihatan kan ya? Akra, ada yang nanya Akra. Akra, kita ngeliat harga minyaknya dulu. Sebentar, saya coba lihat harga oil dan commodities, harga Brent. Minyaknya rebound nih teman-teman. Minyaknya rebound dari angka terendahnya di angka 75, yang Brent ya. Harusnya Akranya pun juga sama. Nah, kalau Akra pergerakannya jauh lebih ke arah sideways sih saya ngelihatnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini, range set base-nya itu di sini kelihatan ya, 1360 sampai 1480. Jadi enak nih kalau teman-teman mau coba trading buat Akra, nanti antri belinya ketika agak turun di bawah aja. Ketika mungkin di 1370, 1360 boleh masuk. Tapi di harga sekarang di 1400, lebih baik kita antri beli di bawah. Nanti jualnya di berapa? Di dekat-dekat angka 1450. Itu untuk Akra ya. Terus ada lagi yang nanya, sahamnya aneh banget nih. INDX sama BSBK. Jujur saya nggak pernah lihat ya. Tanah Laut TBK. Udah downtrend nih. Nyangkut ya mas ya? Atau mbak ya? Saya tadi nggak baca username-nya, maaf. Dia udah berbalik arah. Udah downtrend. Volume, apakah dibilang dia bisa mantul naik lagi nggak? Volume belinya masih tipis. Saya nggak berani asumsikan dia bisa bergerak rebound di atas angka 296 lagi. Ini pun 2 hari terakhir juga dia ditutup ditarik ya. Dalam artian dia sempat di hari Rabu dia sempat naik tertingginya di 332. Habis itu tutupannya di 298. Ini naik di harga tertingginya 310. Tutupan lagi di angka 292. Which is dia nggak boleh naik area di atas angka 300 untuk si INDX ini. Berarti bisa kita asumsikan masih belum ada pembalikan arah. Kalau ternyata sempat tadi beli, let's say ya saya udah nyangkut Mas Haji di angka 340 atau 350 atau bahkan lebih tinggi. Mau buyback gitu bilangnya. Antri aja, tunggu aja di bawah 240. Jangan masuk di harga sekarang. Jadi harus lebih sabar kalau misalkan dananya terbatas ya mau nggak mau harus cut loss aja. Karena jauh sih dari 240 ke 340 balik modalnya itu kan banyak gitu loh. Untuk bisa dapat cuan sebesar itu tuh agak riskan. Selain INDX tadi apa? BSBK ya? BSBK itu saham apa ya? Wulandari Bangun Laksana TBK. Oh baru IPO ya. Sahamnya baru IPO. Ini agak menarik nih BSBK. Kenapa saya bilang agak menarik? Saham yang biasanya habis IPO itu pasti volumenya tuh nggak rata.
Tapi di sini teman-teman lihat, walaupun kelihatan nggak rata ya, tapi itu ada patternnya nih. Naik turun, naik turun, naik turun, naik lagi, sekarang turun. Nah, teknikalnya pun juga sama. Maaf. BSBK. Dia ini kan sideways ya. Kalau saya coba gambarkan, ini kan range sideways. Nah, naik turunnya itu kan pas di area sidewaysnya nih. Naik turun lagi. Sekarang mau turun. Ya teman-teman, kalau misalkan mau spekulasi beli untuk saham BSBK ini, tapi ingat ya, saya nggak tahu ini bid overnya berapa. Takutnya kalau bid overnya kecil banget, let's say cuma 20 lot, 30 lot, ya mending nggak usah masuk sih. Karena ini saham baru IPO dan saya juga nggak pernah denger. Agak hati-hati kalau misalkan mau masuk. Kalau tadi bilang lucu-lucuan, mending lucuan Cem daripada BSBK tadi. Gitu. Cepin. Wah, Cepin itu harusnya jangka panjang itu sideways-nya juga gede. Tapi jangka pendek dia sudah mulai bergerak uptrend. Kalau kita ngeliatin cuma dari jangka sini aja ya. Tapi balik lagi, Cepin itu memang secara fluktuasi harga itu nggak begitu besar. Terus juga secara volume juga nggak begitu banyak. Kalau mau trading sih gini aja deh. Saya bilang jujur-jujuran aja lah sama teman-teman. 2 minggu terakhir depan itu sudah masuk tahun baru nih ya. Ini kan 18, 19, ini habis itu 25, 31. 2 minggu terakhir banyak yang nanya sama saya, potensi nggak sih Santa Claus Rally? Kalau saya ngelihat dari 2 minggu sebelumnya dengan melihat IHSG sih, saya agak meragukan ya. Walaupun masih ada potensi. Tapi saya sebelumnya kalau dulu let's say 80% yakin ada Santa Claus Rally, ada window dressing. Kalau mungkin sekarang itu saya agak mikir 2 kali lah kalau misalkan ditanya ada Santa Claus Rally apa enggak, atau ada window dressing apa enggak. Karena memang secara makro kondisinya itu sedang sangat-sangat tanggung, sangat-sangat kentang. Ya let's say selama setengah tahun terakhir itu nggak ada sentimen apa-apa yang bisa membuat market itu bagus banget. Jadi orang tuh kecenderungan tendensinya jauh lebih defensif, dan sekarang diakumulasikan di akhir tahun orang udah malas trading. Jadi kalau misalkan balik lagi ke Cepin, di mana volumenya juga mengalami penurunan, volume transaksi harian yang ada ISG itu mengalami penurunan, orang-orang juga semakin terbatas tradingnya tuh nggak jauh-jauh dari saham-saham digital. Kalaupun ada uang, masih mereka lebih prefer beberapa yang markirin dananya lah, memilih untuk liburan dan lain sebagainya. Jadi market akan kecenderungan lebih sepi, lebih nggak enak buat trading. Jadi kalau misalkan masuk ke saham-saham kayak gini yang secara bid overnya itu kecil, secara fluktuasi harga juga nggak begitu tinggi, lebih baik dihindari dulu. Karena takutnya kalau nyangkut kan nggak enak, nyangkut 1 bulan sampai di bulan Januari baru naik lagi gitu kan. Kita cari yang nggak pasti-pasti aja nih. Nah, ini malah lucu nih, saya barusan bilang volume habis, volume di market habis. Orang kecenderungan banyak yang mulai parkirin dananya di instrumen yang jauh lebih safe. Kalaupun saham pasti saham big caps. Tapi yang nanya di komen ini kok semuanya saham-saham aneh-aneh gitu loh. Agak lucu nih teman-teman. Boleh deh saya coba bahasin satu persatu nih. Saya dedikasikan malam ini buat teman-teman yang mau nanya saham aneh-aneh, saya coba bantu. Ada yang nanya Bumi nggak aneh sih ya, tapi nggak apa-apa, dia tanya aja. Bumi, teman-teman lihat di bawah nih, volumenya di sini tuh makin lama makin turun ya. Nih, dari sempat tertingginya turun. Setelah dia di mana? Setelah dia dari angka 200 kemarin itu loh. Ketika dia di sini tuh loh. No, volumenya kan tinggi ya, naik, volume tinggi, volume jualnya tinggi, habis itu makin lama makin hilang volumenya. Yang garis putih ini average volume hariannya, average volume selama 20 hari terakhir. Yang ada makin lama makin turun. Ini langsung realisasi di harga sahamnya yang sebelumnya dia bergerak uptrend, dia bergerak downtrend, habis itu malah sideways. Orang udah nggak ada yang trading di Bumi. Ini saya tekankan lagi ya, saat ini orang itu udah nggak ada yang trading di Bumi, jadi lebih baik dihindari dulu.
lebih enak kita trading ke saham-saham lainnya aja gitu. Kalau misalkan mau maksa tetap saya mau main bumi ya main aja. Tapi ya inget aja untuk bisa naik dari angka sekarang nih, angka 170-an closing hari ini bisa sampai ke 190 tuh saya yakin sampai akhir tahun tuh agak susah. Jadi kalau teman-teman mau masuk ya masuk aja. Tapi potensi naiknya itu dikit. Kenapa? Karena saya ngeliat dari sisi volumenya ini loh teman-teman. Volumenya tuh nggak ada, jadi nggak ada yang narik barang. Entah itu narik ke atas maupun narik ke bawah itu nggak ada. Jadi ngapain kita paksain masuk duluan? Kalau mau parkir barang daripada parkir di bumi yang banyak uncertainty-nya, lebih enak parkirnya di BCA aja atau enggak parkirnya di Bank BRI atau BNI atau Big Bank lainnya gitu loh. Saham aneh IDEA dari 53 sekarang 65. Apakah akan beggar? Tadi kan saya bilang ya, bukan IDEA yang ini ya. Bentar, ini nih. IDEA Indonesia Academy. Wow. Apakah akan beggar apa tidak? Nah, pertanyaannya gitu ya. Saham itu baru kita bisa baru bisa kita bilang beggar apa enggak ketika sahamnya udah naik duluan. Jadi kita nggak bisa bilang nih, oh ini bakal beggar nih. Karena kan kita belum tahu. Beda kayak misalkan contohnya, coba ya kita lihat Raja. Raja ini saham yang beggar dulu, nggak bilang sekarang ya, dulu. Kenapa? Karena dia udah naik itu grafiknya dari harga terendahnya di angka 180 sekarang udah ada di angka harga terakhir berapa? 1.900-an. Ini bisa kita bagi kenapa? Karena udah naik segini. Toh kalau misalkan belum naik nih, let's say harga sahamnya masih di sini nih. Masih di sini. Masih di angka 200. Dari harga naiknya dari angka 200 ke 250 dibilang, ini saham bakal beggar nggak? Saya nggak tahu. Tapi ketika sudah kejadian, beggar nggak? Ya beggar. Sama tadi ada yang nanya apa IDEA ini ya, IDEA nih, apakah dia bilang sahamnya bisa beggar nggak? Saya nggak tahu bisa beggar apa enggak. Bukan IDEA yang ini IDEA apa nih? Maaf, IDEA yang ini nih, IDEA Indonesia Academy. Nah ini, ditanya beggar nggak? Ya saya belum tahu karena belum naik 100%, naik 200%. Tapi secara teknikal dia ada potensi karena volumenya itu tiba-tiba ke-create dan harga sahamnya mulai naik ada di atas EMA 20 yang garis warna hijau, naik ada di atas EMA 100 yang garis warna kuning dan berusaha mendekati EMA 200 yang ada di garis biru. Ini saya disclaimer ini saham baru IPO ya, jadi agak hati-hati sama saham-saham yang baru IPO karena teman-teman lihat nih. Dia IPO itu sempat naik sampai ke sini loh. Tertingginya itu sempat ke angka 240-an. Sekarang ada di bawah angka 100. Ya, kalau misalkan mau lucu-lucu, coba masuk aja. Tapi saya nggak berani rekomendasi ya. Nanti, ini saya yakin 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, saya live lagi juga marketnya pasti bakal kayak gini-gini aja. Belum ketahuan lah yang bakal nyangkut di saham lucu-lucu kayak gini, saham aneh-aneh gini siapa. Tapi ya, lihat aja secara teknikalnya sih dia bergerak uptrend untuk si IDEA ini. Saya tidak tahu buah gimana. Oh, segar kok malah. saya jujur li itu nggak ngikutin loh saham-saham kayak gini nih. Mungkin kalau live sama Kohans bisa nih. Tapi kalau misalkan sama saya ngomongin saham-saham kayak gini sih saya agak kurang mengikuti. Nah, balik lagi ya. Buah secara teknikal bagus. Tapi lihat nih, volumenya nggak ada loh teman-teman. Kosong banget loh. Ini paling masuk itu cuma bisa 5 lot, 10 lot. Mentok-mentok 50 lot. Saya coba cek di Terima Ide ya sebentar ya. Kan kelihatan tuh, itu terakhirnya berapa. Buah. Kuantiti yang antri beli itu cuma 20 lot, 40 lot, 48 lot, 89 lot. Kita beli 10 juta itu langsung ketahuan, langsung bisa naikin harga. Makanya agak hati-hati ya teman-teman kalau misalkan saham-saham kayak gini ya. Ya kalau misalkan mau masuk 1 lot, 2 lot nggak apa-apa lah. Yang which is kalau teman-teman rugi, biasanya kita antri beli 2 lot itu berapa berarti? 2 lot, 180 ribu. Ya oke lah. Beli 50 lot, 4 juta. Ya masih... Loh, teman-teman lihat, teman-teman beli 10 juta ya, itu udah makan 3 harga. Yang which is notabene dia udah naik hampir 1%. Kocak nggak saham-saham kayak gini tuh. Kalau misalkan teman-teman tetap mau masuk nggak apa-apa ya, tapi balik lagi ya, porsi investasinya yang mentok-mentok cuman
10 lot, 20 lot, nggak bisa lebih dari itu. Bevin sama Telkom. Nah ini akhirnya data yang bener nih. Bevin masih ranging. Pergerakannya tapi agak hati-hati ya. Ranging sih ranging, tapi dia itu sudah mulai deket-deket angka support. Terus secara volume juga beberapa hari terakhir ini merah semua, patternnya turun dan sekarang lagi ada di sini. Kalau teman-teman mau coba masuk di Bevin, mungkin nunggu reboundnya dulu ya. Jangan nunggu ketika dia di bawah angka 1055. Ini kan, nah ini kan supportnya Bevin tuh di angka 1055. Kalau dia ternyata berhasil rebound, let's say sampai ke angka 1070, 1080, 1075 itu nggak apa-apa, baru dibeli. Tapi kalau ternyata dia malah makin turun ke angka 1040, jangan masuk dulu. Telkom. Nasibnya Telkom bagaimana dengan kehadiran Goto? Telkom kemarin saya bilang itu ada potensi dia buat tutup gap yang ada di sini nih. Di range ini. Tapi kan sudah berhasil ketutup nih ya. Kan ini ada gap. Tapi ketika ini kan isunya Goto nih. Goto tahun turun jebret nggak jelas. Habis itu dia berhasil rebound. Reboundnya mulai technical, saya nggak ngomongin ada fundamentalnya sama sekali. Karena kalau misalkan saya ngomongin fundamental, Telkom itu bagus banget. Sudah bukan defensive stock Telkom. Dia itu sudah menjadi growth stock. Tapi balik lagi, saya sudah bolak-balik bahas Telkom itu perusahaan yang bagus, tapi gampangnya dia salah ambil posisi di Goto. Akhirnya secara fundamental laporan keuangannya jelek. Investor nggak mau tahu. Mau dibilang perusahaannya ekspansi bagus lah, mau melakukan merger acquisition dan lain sebagainya, anak usahanya udah menggerilya. Tapi kan investor global cuman aware sama bottom line perusahaan. Kalau bottom line perusahaannya turun gara-gara ada loss on investment, pasti mereka bakal kurangi porsinya dulu gitu. Jadi secara teknikal dia baru aja nutup gap, habis itu dia turun lagi, ada gap kebuka lagi, mungkin dia bakal ranging di angka 3590 sampai 3800. Itu untuk Telkom. BBCA sama BBRI, beli aja udah. Saya rekomendasiin buat teman-teman yang sudah malas trading, beli aja BCA sama BRI. Buka lagi aplikasi terimanya nanti di akhir tahun. Bukan di akhir tahun, di awal tahun. Karena daripada kita bukain aplikasi terima tiap jam 9 error, gak bisa masuk. Lebih baik beli BCA, tutup mata, kita lihat lagi di tanggal 2 Januari 2023. Ini saya ngomong apa adanya nih. Ya jujur-jujuran saja. Saya meminta maaf sebagai nama tim Trimegah Sekuritas kalau aplikasi terimanya masih sering error. Ya namanya juga kita proses perbaikan ya. Jadi ya beli BCA aja udah. Beli BCA, beli BRI, tutup mata. Aplikasi error kita nggak usah marah-marah. Toh juga kita belinya Bank BCA. Buka lagi di tahun depan ketika uang di bulan ini udah habis buat liburan hahaha gitu. Amin gimana? Amin saya jujur juga belum pernah lihat. Ateliers Mechanics di Indonesia Tbk. Wih namanya bagus banget nih. Ateliers Mekanik di Indonesia Tbk. Tapi saya agak apa ya, curiga ya. Agak curiga dengan candle-candle yang banyak shadownya seperti ini dengan volume sekecil ini. Biasanya volumenya antrian bid offernya itu kecil. Kita coba lihat di aplikasi terima lagi. Wah ini saya sekalian promosi nih. Harusnya bos saya ngelihat dapat kenaikan gaji nih. Saya promosi terima loh. Apa tadi? Amin ya, saham Amin. Ateliers Mekanik, loh, teman-teman lihat deh. Antrian belinya cuma 100, 200. Ini nih, antri jual cuma 1. Beli 1 lot, langsung dijual 1 lot. Ini yang main di sini tuh siapa gitu loh. Cuman 120 tuh kan kalau dihituin berapa berarti 1 lot itu? 1.200 teman-teman. Jadi kayak sudahlah gitu. Amin, takbir, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar banget deh. Lebih baik cari saham yang lain aja lah teman-teman. Aku kira jaringan aku, ternyata terimanya ya. Saya mohon maaf ya teman-teman, memang terima itu kalau setiap jam 9 itu juga sering susah masuk kok. Tapi ya nggak cuman kita doang kok. Saya nggak mau ngejelekin kompetitor, tapi pada kenyataannya memang beberapa kompetitor kita itu sama, yang juga jam 8, jam 9 susah masuk. RMKE saya lihat teknikalnya masih bagus, dia baru aja rebound ya. Teman-teman lihat nih. Jadi dia itu kan turun ya. Break support nih.
Ternyata dia false breakout, volumenya meskipun nggak ke-create, tapi dia naiknya cukup signifikan dan sekarang stabil balik lagi di angka 940 yang merupakan angka supportnya di sini nih. Jadi bisa kita asumsikan angka ini 940 sampai 980 tuh bisa dijadikan area support. Saya coba tarik garis lebih panjang ya. Nah, sini kan kelihatan nih. Nah, ini kan untuk RMKE ini dia ada di area-area support nih sekarang. Kalau misalkan mau coba trading masuk nggak apa-apa, tapi tunggu sedikit turun aja. Kan sekarang ini udah tanggung ya, closingnya dia itu hari ini 965. Kalau misalkan kita bisa diskon lah 950, 945, ya kenapa tidak kan? Dengan asumsi dia bisa naik ke atas angka 980. Gitu. Itu tadi untuk RMKE. Cebut, waduh, nama sahamnya kok aneh ya. Cebut. Ini kalau salah sebut dikit itu bisa kena tampol saya. Namanya Cebut. Aduh, maaf teman-teman, saya receh banget. Namanya Cebut dong. Ini saham baru IPO ya. Saham baru IPO, mohon maaf saya nggak bisa analisis, tapi agak unik nih. Biasanya saham kalau habis IPO, terutama saham-saham besar ya, saham-saham big caps ketika baru IPO dia pasti kan ada potensi turun nih. Tapi dia ketika baru IPO naik nggak dikasih turun nih. Walaupun memang nggak ada yang jualan dan nggak ada yang beli. Saya asumsikan manajerial barunya atau misalkan fund manager yang megang saham-saham Cebut ini, aduh nggak enak banget saya ngebutnya. Si Citra Borneo Utama ini nggak bisa cari nama lain apa ya kok Cebut. Si saham ini itu langsung nggak konsen kan saya. Si saham ini CBUT ini kayaknya fund manajernya atau misalkan orang yang dibagiin sahamnya ketika dia IPO memiliki perjanjian yang sangat bagus. Dalam artian mereka nggak jualan ketika harga saham IPO, dan mungkin karena ini size-nya kecil ya. Saya ekspektasinya nih saham-saham small mid caps, dan kalau saham small mid cap kan size-nya kecil yang pertama, yang kedua yang main itu nggak banyak. Jadi ibaratnya cuma circle-nya kecil, jadi untuk bisa kita memberikan gentleman agreement, meminta untuk sebuah komitmen itu jauh lebih gampang ketimbang saham seperti Goto, seperti Buka ketika IPO kan langsung jebol, orang-orang jualan. Nah mungkin saham ini karena secara size dia kecil, dia salah satu saham yang small mid caps, nggak banyak orang yang punya. Jadi untuk mendapatkan gentleman agreement di sana tuh gampang, dan ketika baru IPO, ketika dia udah di sini malah di buyback sama ownernya mungkin, sama si fundnya mungkin. Nah kita nggak tahu siapa yang ngebeli karena nggak bisa kelihatan di sini. Tapi saya asumsikan sih masih ada potensi bergerak naik. Tapi kalau ngelihat ini lagi, mungkin sama dengan saham aneh-aneh yang saya mention barusan ya, dimana secara lot size-nya itu nggak banyak, cuman let's say 30 lot, 20 lot, dan which is itu kalau teman-teman coba di tradingin kan juga ya jadi saham lucu-lucuan aja. Mungkin karena marketnya juga nggak jelas, kita sisain uang 1 juta lah buat cari saham-saham lucu-lucu kayak gini, buat trading lucu-lucu, buat belajar scalping, nggak apa-apa sih kalau saya ngelihatnya. Seger termasuk size kecil kah? Sumber Global ya. Saya nggak bilang size kecil itu secara market caps ya. Saya ngebilangnya size kecil apa enggak itu secara bid offernya ada apa enggak. Jadi meskipun sahamnya secara market capnya gede tapi liquidity-nya itu nggak ada, saya bilang size-nya kecil. Kayak saham-saham yang bukan IPO yang memiliki market cap-nya gede tapi secara liquidity-nya sangat kosong, seperti contohnya nih Bayan. Ini tuh Bayan itu saham big caps loh teman-teman. Bayan itu sahamnya big caps pakai banget. Dia merupakan salah satu top 5 kalau nggak top 10 ya. Itu memiliki kapitalisasi pasar terbesar. Tapi teman-teman nggak tahu kan, pasti nggak banyak yang aware ada saham Bayan ini, dan kalaupun ada yang aware pasti ngiranya itu saham semua mid caps, padahal secara market cap dia tuh gede banget. Tapi kok nggak ada yang tahu karena memang secara size lot, antrian beli dan antrian jualnya dia tuh selalu kecil karena liquidity di marketnya itu nggak ada, hampir kering.
Jadi market cap-nya gede, tapi saham yang diedarkan, yang dipegang sama masyarakat pun nggak begitu banyak. Yang terjadi apa? Akhirnya sahamnya lotnya juga size-nya segini-segini aja. Harga sahamnya terjaga. Nah ini kok dibilang, kok bisa tiba-tiba naik nih, pick up, apakah bagus apa enggak? Ini memang ada story di balik itu yang memang nggak didisclose sama si perusahaannya itu sendiri. Teman-teman mungkin boleh coba search aja di Google, BYAN, search langsung newsnya itu gimana. Pasti kebanyakan beritanya juga berita technical doang. Nah balik lagi, dibilang Bayan bagus apa enggak? Kalau saya murni ngomong technical, oke, karena volumenya tiba-tiba naik, bentuk patternnya sudah mulai jelas, hampir ngebentuk berpotensi ya, bukan hampir, berpotensi untuk membentuk continuation bullish flag. Nah ini, nah jadi, nah iya betul, per orang bisa punya 4 miliar. Nah iya betul, Bayan itu dividennya gede. Cuma ya itu tadi, orang-orang yang ngasih dividen itu masuknya ke kantong owner lagi kali ya. Dan yang punya Bayan itu bisa dikatakan orang-orang besar banget sih, orang yang cukup konglo kelas kakap lah, yang bahkan namanya itu juga agak susah dicari gitu. Nah mungkin market di hari ini sampai di sini aja ya, karena kebetulan ada ada acara lain di saya. Mohon maaf banget, saya cuma bisa nemenin sampai setengah jam doang. Tapi saya janji minggu depan di hari Kamis saya pasti bakal lebih lama. Jadi sampai ketemu lagi di minggu depan kalau sama saya ngobrol-ngobrol santai. Mungkin bisa direkap, CHM coba perhatiin bisa jadi bagger nggak? Sama cebut tuh tadi lucu banget sama Sami cebut. Jadi sampai jumpa semuanya, thank you, bye bye.